Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabira Bilqis dengan NIM 0166221009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengukur kelayakan usaha. Mengukur kelayakan usaha adalah proses untuk mempelajari dan menganalisis suatu usaha secara mendalam dengan tujuan untuk menentukan apakah usaha tersebut layak untuk dijelaskan atau tidak. Proses ini juga dikenal sebagai analisis kelayakan usaha atau feasibility study. Menghitung keuntungan. Keuntungan dapat dihitung dengan rumus-rumus berikut. Keuntungan sama dengan total pendapatan dikurangi total pengeluaran. Persentase keuntungan sama dengan besarnya keuntungan dibagi harga pembelian dikali 100%. Margin keuntungan, pendapatan bersih atau pendapatan dikali 100%. Selanjutnya, analisis the impasse, payback periode, NPV, dan IRR. Analisis the impasse atau break even point atau disingkat BEP adalah analisis yang membandingkan pendapatan dan biaya dalam suatu bisnis. Analisis ini dilakukan untuk menentukan jumlah unit atau pendapatan yang dibutuhkan agar perusahaan dapat menutupi biaya dan variabelnya. Yang selanjutnya, payback period. Payback period adalah periode atau jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh investor. Selanjutnya, NPV atau singkatannya dari Net Present Value adalah metode yang digunakan dalam analisis investasi untuk menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dari suatu proyek atau investasi. IRR atau Internal Rate of Return adalah besarnya tingkat pengembalian modal yang digunakan untuk menjalankan sebuah usaha atau bisnis. IRR juga dapat digunakan untuk mengukur pemanfaatan modal untuk menghasilkan laba usaha. Selanjutnya ada manajemen hutang. Manajemen hutang adalah solusi pembayaran utang yang pelaksanaannya direncanakan oleh pihak ketiga. Biasanya pihak ketiga adalah agen konseling yang membantu pihak pertama atau peminjam melunasi utang mereka. Tujuan manajemen hutang. Yang pertama, mengurangi utang saat ini dan menghilangkannya. Yang kedua, membantu peminjam mendapatkan dana atau aset untuk melunasi utangnya. Yang ketiga, menghindari risiko gagal bayar. Yang keempat, meminimalisir semakin memburuknya kondisi finansial. Tips pengelolaan hutang. Ada beberapa tips untuk mengelola hutang. Yang pertama, urutkan utang berdasarkan tingkat bunga dari yang tertinggi ke terendah. Prioritaskan utang produktif seperti KPR atau cicilan mobil daripada utang untuk gaya hidup. Yang ketiga, bayar utang sebelum jatuh tempo dan lakukan pembayaran minimum untuk setiap utang. Yang keempat, usahakan untuk membayar lebih dari jumlah minimum yang harus dibayarkan setiap bulan. Studi kasus. Di sini saya akan menyontohkan pendirian kafe kopi kita. Latar belakang kafe kopi kita direncanakan dibuka di pusat kota yang ramai dengan target pasar utama adalah mahasiswa dan profesional muda. Nah, tujuan saya di sini untuk menentukan kelayakan usaha dari aspek finansial dan pemasaran. Yang pertama, saya akan menganalisis dari segi pasar. Nah, di sini saya akan melakukan survei untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap jenis kopi dan suasana kafe. Selanjutnya, menganalisis pesaing lokal dan strategi pemasaran mereka. Yang kedua, dari aspek finansial, yaitu menghitung biaya awal termasuk sewa lokasi, peralatan, bahan baku, dan gaji karyawan. Dengan menggunakan metode payback period dan MPV untuk mengevaluasi potensi keuntungan. Dan yang ketiga, analisis operasional, yaitu menilai lokasi dan desain interior kafe untuk menarik pelanggan. Selanjutnya, merencanakan jam operasional dan layanan tambahan seperti WiFi gratis. Terakhir, hasil analisis saya menunjukkan bahwa kopi kita layak didirikan karena dari segi pasar, tingginya minat mahasiswa terhadap kafe sebagai tempat belajar dan bersosialisasi. Dari segi finansial, NPV positif dan payback period kurang dari 2 tahun menunjukkan potensi keuntungan yang baik. Kesimpulannya,
kafe kopi kita memiliki prospek yang cerah di pasar yang ditargetkan, menjadikannya pilihan investasi yang menarik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.